Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Baku Ahmad di Thoibah TV di hari Jumat tanggal 24 Mei 2024. Saudara-saudara, dalam video-video saya terakhir-akhir ini saya selalu menghadirkan beberapa korban investasi dari Yusuf Mansur atau Jam'an Khotim Mansur, mulai dari korban investasi Kaisa Al-Mansur yang berjumlah puluhan orang dengan jumlah uang mereka sebesar 5 miliar sekian. Kemudian ada lagi Ibu Ilis Siti Rahmah yang menjadi korban dari investasi batubara tahun 2009, nilai investasinya adalah 250 juta. Kemudian ada Irwan Suteja dan istrinya dari Kota Sumedang yang mengikuti investasi umroh merdeka dengan nilai hanya 7 juta. Kemudian korban investasi Yusuf Mansur yang terakhir saya hadirkan di sini bernama Beni Murdiansah dengan nilai investasi menurut pengakuannya adalah sebesar 350 juta. Saudara-saudara, apakah akumulasi dari semua korban investasi yang tadi saya sebutkan itu jumlah uangnya apakah memberatkan bagi seorang Yusuf Mansur? Saya rasa tidak sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah jumlah yang sangat kecil. Kita bandingkan saja dengan salah satu cabang rumah makannya yang dimiliki oleh Yusuf Mansur yang bernama Warung Steak and Shake. Saudara-saudara, kenapa Warung Steak and Shake yang saya bandingkan di sini? Karena selama ini kita tahu bahwa Yusuf Mansur dalam berbagai publikasi dia mengaku dan dia menampilkan bahwa rumah makan tersebut adalah milik dia. Bahkan dia selalu bersama dengan Jody Protosuseno, si pemilik merek Warung Steak and Shake ini, sehingga memberikan kita pemahaman bahwa rumah makan itu adalah milik Yusuf Mansur. Juga dari beberapa sumber yang saya percaya menyebutkan bahwa memang benar Warung Steak and Shake itu adalah milik Yusuf Mansur. Kemudian satu sumber saya juga yakni Iqbal yang sudah beberapa kali masuk di video saya ini. Dia pertama muncul pada Thoibah Channel 2 tahun yang lalu yang sudah di take down hari ini. Menurut Iqbal dan juga beberapa sumber yang saya percaya, setiap rumah makan Warung Steak and Shake itu lokasinya itu dibeli secara cash oleh Yusuf Mansur dan selalu berada pada jalan-jalan utama di setiap kota. Anda bisa bayangkan berapa uang yang digunakan Yusuf Mansur untuk mendirikan sebuah warung steak and shake. Kali ini saya mau hadirkan satu saja rumah makan warung steak and shake yang berada di Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Insinyur Juanda. Jalan ini adalah sebuah jalan protokol di tengah Kota Bekasi yang harga tanahnya di situ itu pada kisaran 50 sampai 70 juta per meter perseginya. Jadi Anda bisa bayangkan berapa banyak uang yang dimiliki oleh Yusuf Mansur untuk membangun satu warung steak and shake saja. Jika dibandingkan dengan jumlah uang investasi yang saya sebutkan tadi, orang-orangnya atau korban-korbannya, maka jumlahnya sangat kecil sekali. Saudara-saudara, pada video berikut ini saya akan menghadirkan bagaimana pemandangan warung steak and shake di Bekasi. Kemudian saya kembali menghadirkan Iqbal. Iqbal adalah teman dari Jody Protosuseno dan Yusuf Mansur sendiri. Video ini adalah video yang sudah pernah saya tayang pada Thoibah Channel 2 tahun yang lalu dan juga di Thoibah TV ini setahun yang lalu. Iqbal akan bertutur kepada kita bagaimana dan apa warung steak and shake, juga bagaimana Yusuf Mansur dan Jody Protosuseno membangun rumah makan ini. Iqbal tentu saja bukan nama sebenarnya. Karena itu saudara-saudara para pemerhati Thoibah TV yang ingin mengetahui dengan jelas identitas Iqbal, siapa dia, maka boleh hubungi saya di nomor WhatsApp yang ada dan insya Allah saya akan
menginformasikannya. Saya juga nanti pada video-video yang akan datang, jika ada korban investasi yang saya hadirkan di sini, saya tetap akan menghadirkan gambaran tentang warung Stick and Stick, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yusuf Mansur sesungguhnya mampu dan bisa mengembalikan investasi orang-orang yang telah berinvestasi dengan dia. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan kita bertemu pada video-video yang akan datang. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, saya berada di Jalan Juanda, salah satu jalan protokol di Kota Bekasi. Ini ada warung Stick and Stick. Mas Iqbal, artinya uang sedekah yang dikumpulkan oleh Jam'an dinikmati oleh Jody. Ya iyalah. Itu logika keledai. Ya. Gini, Pak. Di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung steak. Warung steak. Warung steak itu premium namanya The Obong. Kan kita bingung lah sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih, ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya. Udah gitu premium pula. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya Jam'an lah. Dia lebih banyak daripada bank loh, Pak. Bank Perkreditan ya, BPR ya. BPR itu dikumpulin lah, ada 50 biji nih sama satu Jam'an, banyak Jam'an duitnya. Saya kasih itu aja. Dia banyak duitnya. Tapi ya tadi itu, dengan duitnya itu juga yang disikat kan? Mas Iqbal, artinya Mas Iqbal mau bilang bahwa warung stick di mana-mana itu dibikin dan dibiayai oleh uang sedekah. Saya ralat. Bukan warung stick di mana-mana. Ya. Itu namanya sama fitnah Jody. Dia saya tetap hormat sama Jody. Sebagian dari warung stick itu jelas modalnya dari duit-duit itu. Gila loh Pak, katanya memang, bukan katanya, konon kabarnya deh, biar seolah-olah saya kan nggak kenal gitu ya. Konon kabarnya itu bukan ngontrak lagi loh. Beli cash. Ya tahu. Beli cash loh. Kadang-kadang itu di jalan protokol loh Pak. Iya. Di jalan protokol itu warungnya itu. Kayak misalnya di Bandung itu di Dago gitu. Kalau di Jogja di Urip Sumoharjo gitu. Kalau di Jakarta ya di Tamrin misalnya aja, di Tamrin gitu. Itu menutup nggak kalau kira-kira ente jualan daging cuman daging stick-stickan ya, stick-stickan dengan harga yang sangat murah, tapi ente ngontrak, nutup nggak? Nggak nutup, itu memang dia beli. Dan ini satu ilmu dari saya, Iqbal, yang lebih kaya dari Jody. Karena ilmu dari saya, yang saya beberkan juga. Anda salah kalau melihat kekayaannya ini Jody atau si Jam'an ini dari food and beverages itu dari jualan makanannya. No. Tapi? No. Apa coba? Tebak dulu. Bukan dari gini, bisnis food and beverages iya. Ya. Memang lo pikir dia kaya dari itu? Enggak, Bos. Dari mana? Dari mana coba? Dari mana? Ya, saya mau tanya ke Mas Iqbal. Ya itu bikin itu iyalah jual minuman kayak gini memang bikin untung juga kan. Ini kan es teh ini kan modalnya paling cuma 1.000. Ya. Dijual ini kan 6.000, untung 5.000. Tapi nggak akan jadi miliarder juga ente dengan jualan es teh gitu loh. Dari mana? Dari nilai aset tanah yang dibeli itu. Jadi bisnisnya Jody itu dari saya ilmunya itu. Menguasai properti. Nggak ketebak kan? Ya. Nggak kepikiran kan? Propertinya itu yang dahsyat, itu memang cerdas. Siapa gurunya? Saya gurunya. Jadi gini deh, warung stick, jualan stick-stickan palsu gitu. Anak-anak muda kan yang makan kan, jus gitu-gitu.
ya kaya sih, tapi nggak akan jadi miliarder. Lu mau punya 100 otak nggak miliarder. Yang bikin kaya karena kamu punya lindung nilai berupa aset-aset tanah itu yang dimiliki pribadi. Luar biasa loh Pak. Luar biasa, itu gila, emang jago. Dan itu salah saya. Karena telah mengajarkan kepada Iya, saya ngajarin kok, gimana. Jadi warung stick and stick ini hanya sebuah kamuflase. Enggak juga, bukan kamuflase Pak Darso. Tetap sebuah Tetap strategi. cuan juga. Sebuah strategi untuk menguasai properti. Iyalah, hebat nggak? Hebat. Ini megamennya nih, saya. Hebat. Saya think tanknya. Kan itu yang saya lakukan di Inggris. Itu yang saya lakukan di Inggris. Ya, saya cuman jualan ya apalah. Nggak jelas lah. Tapi kan tanahnya kan punya saya gitu loh. Betul. Gini deh, warung steak itu mau tutup aja, itu tetap untung gitu loh. Orang ngerti nggak sih? Udah masuk lagi nya. Masuk. Gini. 5 warung steak bangkrut. Dia nggak bangkrut. Itu kan judul di koran aja bangkrut. Kan tanahnya milik dia. Dia tinggal jual atau enggak dia bikin hotel budget. Coba telusuri itu, jangan-jangan sebagian dari tanah-tanah waris itu udah jadi hotel budget lagi sekarang.